Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita kali ini kita akan berbicara seputar urgensi sikap zuhud. Di dalam kehidupan dunia kita sekarang ini, kemajuan yang telah dicapai oleh dunia ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sedemikian dahsyatnya sehingga berbagai fasilitas dan kemajuan dunia ini sering menggelincirkan kita, bahkan membelokkan arah dan perjalanan kita di dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sikap terbaik agar terjadi balancing, ada keseimbangan antara kita menjalani kehidupan dunia menuju kehidupan yang sesungguhnya, al-hayatul hakiki, yaitu kehidupan akhirat, adalah dengan bersikap zuhud. Sikap zuhud ini kalau di dalam hazanah ilmu pengetahuan termasuk unsur dari ilmu tasawuf atau inti dari ilmu tasawuf. Sebagian orang bertanya, apakah Nabi bertasawuf? Barangkali secara tekstual barangkali sulit ditemukan. Namun kalau kita pelajari teks-teks Al-Qur'anul Karim maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, pasti kita akan bertemu dengan seluruh ajaran ilmu tasawuf yang antara lain adalah zuhud. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, zuhud itu adalah satu sikap, bukan kita anti dunia, tapi kita tidak menomorsatukan dunia. Dunia ini penting, harta penting, jabatan penting, tapi tidak nomor satu. Yang nomor satu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dia adalah tujuan. Sedangkan dunia hanya sekedar perantara saja. Hakikat dunia dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah menegaskan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan dunia ini, secara tegas tersurat di dalam Al-Quran menyatakan dunia ini adalah kesenangan yang menipu, masihkah kita terlalu di dalam mengejar kesenangan dunia? Ada yang bertanya, kesenangan dunia itu apa saja? Biasanya dikenal dengan istilah 3 ta: harta, tahta, dan wanita. Banyak orang tergiur dengan 3 ta ini. Padahal kalau kita kembali kepada ajaran Allah, Allah secara tegas menyatakan,
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Oleh karena itu, sikap kita di dalam mengejar keuntungan dunia, di dalam mengejar manisnya dunia, jangan sampai menggelincirkan kita dari mengabdi kepada Allah menuju menyembah dunia atau menghamba kepada dunia. Kita harus tetap konsisten bahwa Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah tujuan kita. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, masih termasuk hakikat dunia. Hakikat dunia yang lain adalah dunia merupakan ujian bagi kita. Yang namanya diuji, materi ujian itu harus berhasil kita lewati. Dunia adalah perantara, dunia adalah ujian. Jangan sampai kita tidak lulus diuji oleh dunia. Materi ujiannya dunia, harus kita lulus dengan ujian ini. Jangan sampai kita jatuh di dalam ujian ini. Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan dalam surah Ali Imran ayat berikutnya 186, Allah katakan latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kata Allah, sungguh kalian semua pada hari kiamat akan disempurnakan pahalamu nanti, dan kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya harta. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalian akan diuji dengan hartamu dan dengan dirimu sendiri. Masya Allah. Dunia ini benar-benar menggoda kita, membuat kita terlena, membuat kita tergelincir. Ada yang berantem gara-gara dunia. Ada dua saudara bermusuhan gara-gara dunia. Bahkan pejabat terpaksa harus mendekam di balik jeruji penjara gara-gara terlalu di dalam mengejar manisnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, pengetahuan kita terhadap hakikat dunia membuat kita sadar bahwa kita tidak boleh terlalu atau berlebihan di dalam mengejar keuntungan dunia ini. Memang dunia ini harus kita lewatin, harus kita jalani, tapi tidak boleh berlebihan. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah yang lewat berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, masih dalam pembicaraan tentang urgensi sikap tasawuf atau urgensi sikap zuhud. Tentang dunia, hakikat dunia yang ketiga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai permainan saja. Di dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 20, Allah menyatakan, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun
wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Ketahuilah kalian semua, kata Allah, bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia ini, hakikat kehidupan dunia ini adalah la'ibun, permainan. Yang namanya permainan, ada permulaan, ada akhirnya. Dunia ini permainan, tapi siapapun tidak boleh main-main di dunia ini. Dunia ini permainan, jangan terlena dengan permainan. Di dalam permainan harus ada sportivitas, ada penilaian, ada juri, ada wasit di situ. Maka kalau kita sadar dunia ini permainan, kita harus punya ilmu, punya pengetahuan untuk bermain dengan baik. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, selain permainan adalah lahwun. Lahwun itu suatu kesia-siaan. Jadi apapun yang kita raih di dunia ini tak lama, tidak lama. Bangunan, rumah, kendaraan, uang yang banyak yang kita banggakan tidak lama, sangat tidak lama. Oleh karena itu, ya untuk apa kita mengejar sesuatu yang sementara saja? Kita perlu sesuatu yang abadi, yang bisa membuat kita beruntung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak bisa terjadi dengan tiba-tiba, melainkan harus kita punya inisiatif, punya semangat, punya pengetahuan, punya kesadaran bahwa yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wazinatun, dunia ini perhiasan saja, perhiasan, bukan yang sesungguhnya, tapi hiasannya saja. Kemudian wa tafakhurun bainakum, berbangga-banggaan. Ada yang bangga dengan memiliki baju-baju bermerek. Ada yang bangga karena memiliki kendaraan yang bagus. Ada yang bangga karena memiliki rumah, tempat tinggal yang luas. Masya Allah. Dan banyak lagi. Dan ini adalah isi dunia. Oleh karena itu kata Allah, hati-hati. Jangan sampai membuat kita terlena. Perlombaan-perlombaan ini jangan sampai menjadikan sebuah sirkuit yang membuat kita celaka. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, wa takatsurun fil amwali wal aulad, adu banyak harta, berlomba-lomba di dalam memperbanyak investasi duniawi, berlomba-lomba di dalam memperbanyak anak, bangga-banggaan, semakin banyak anaknya semakin bangga. Bukan itu yang diminta Allah, bukan itu amanah dari Allah. Harta, anak, semuanya hanya titipan saja. Kalau Allah mau, sekarang Allah kasih, sekarang juga Allah ambil. Bagi Allah tidak ada masalah. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, sekali lagi di akhir ayat ini Allah menegaskan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak adalah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang menipu saja, atau kesenangan yang menipu. Kemudian yang berikutnya adalah masih berkaitan dengan hakikat dunia, tentang pentingnya kita bersikap zuhud di dunia ini, bahwa bekal menuju akhirat adalah amal saleh.
investasi paling berharga di dunia ini adalah amal saleh. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun." Ada 3 hal yang akan mengikuti perjalanan seorang mayit menuju liang kubur. Kita semua yang hidup ini suatu saat pasti akan meninggal dunia. Di saat kita meninggal dunia ada 3 hal yang akan mengikuti kita. Apa saja? Kata Nabi, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga kita, kalau kita punya keluarga, istri, anak, tetangga, semua mengantar kita ke kubur. Wa maluhu, hartanya juga. Yang kerandanya kan harus nyewa. Mobilnya, kendaraannya harus nyewa. Ada bayarannya. Yang gali kubur perlu biaya. Harta ikut. Tapi yang ketiga yang juga ikut bersama kita adalah amaluhu. Amal kita. Fayarji'u thnani wa yabqa wahidun. 3 yang ikut kita, 2 pulang, 1 bersama kita. Apakah itu? Apakah istri kita? Tidak. Kata Nabi, yarji'u ahluhu wa maluhu. Akan kembali keluarga dan hartanya. Mobil yang bagus yang mengantar kita kembali lagi. Keluarga kembali lagi. Wa yabqa amaluhu, yang akan bersama kita adalah amal saleh kita. Kebaikan-kebaikan kita yang belum terkena virus. Kalau kita berbuat baik tapi terkena virus, hilang. Kita beramal, bersedekah tapi niatnya pamer, nggak ada hasilnya. Nah, oleh karena itu kesadaran kita bahwa amal soleh adalah investasi paling penting di dalam kehidupan ini, maka sebagai orang beriman, investasi yang harus sering kita kumpulkan adalah amal saleh, kebajikan-kebajikan, apakah beribadah murni kepada Allah maupun ibadah amaliyah yang lain. Sahabat Zakat TV, insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembicaraan kita seputar urgensi sikap zuhud. Tentang hakikat dunia ketika dibandingkan dengan akhirat, ternyata dunia ini sangat tidak bernilai sama sekali. Ada sebuah perumpamaan dinyatakan atau disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya. Beliau menyatakan, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum asbu'ahu fil yam falyandur bima yarja. Hadis riwayat Imam Muslim. Perumpamaan dunia dibanding dengan akhirat, kata Nabi, itu tak lain hanya seperti jari telunjuk atau salah satu dari jari-jari kita kemudian dicelupkan ke air laut, kita angkat kembali. Maka dunia hanya ibarat air yang menempel di jari kita dibanding besarnya keutamaan Allah adalah laut. Jadi sangat sedikit sekali.
Oleh karena itu rugi sekali kalau kita mengejar dunia, mengejar dunia dan membuat kita terlena di akhirat, hancur di akhirat. Ibarat pepatah mengatakan meninggalkan sesuatu yang besar gara-gara mengejar yang sangat kecil dan tidak berharga sama sekali. Kemudian catatan keenam dari dunia ini adalah bahwa dunia ini benar-benar sangat kecil. Diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbat ma'in." Kalau nilai dunia ini sama atau setara dengan sebelah sayap nyamuk, dunia yang dibanggakan, yang dielulukan itu nilainya sama dengan sebelah sayap nyamuk, maka orang kafir pasti tidak akan dapat makanan, pasti tidak dapat rezeki mereka di dunia ini. Justru karena dunia ini tidak bernilai, maka siapapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang kafir yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian catatan ke-6 tentang zuhud atau dunia adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas." Ya Rasul, tunjukkan kepada saya satu perbuatan yang ketika saya berbuat dengan hal tersebut, Allah cinta kepada saya, manusia juga senang kepada saya. Maka apa jawaban Rasulullah? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, Allah akan senang kepada kamu. Artinya kembali ke pengertian pertama tadi, kita memperlakukan dunia tidak nomor satu. Kemudian izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Kamu jangan terlalu mengharap apa yang dimiliki orang. Nah, orang akan senang kepada kamu. Jadi orang punya mobil, kita jangan mengharap mobil dia. Minta mobil sama Allah. Orang punya sepeda motor, kita jangan mengharap motor dia. Minta sama Allah. Nah, itu namanya zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia. Kemudian nanti di akhirat, di surga itu, di surga seperti dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsar ahliha al-fuqara. Surga pernah ditampakkan kepada saya, kata Rasul. Kemudian Rasulullah melihat aktsaru ahliha al-fuqara. Mayoritas penduduknya adalah orang fakir. Masya Allah, luar biasa. Jadi di surga mayoritas penduduknya adalah orang fakir, bukan orang yang kaya raya. Bukan tidak ada, orang kaya di surga ada, tapi mayoritas adalah orang-orang fakir. Kemudian wattala'tu finnar fara'aitu aktsar ahliha an-nisa. Rasulullah juga ditampakkan kepada beliau tentang neraka. Lantas beliau melihat ternyata di neraka kebanyakan wanita. Nah, tentu ini perlu pembahasan yang lebih jauh tentang hadis yang ending akhir hadis ini. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dirinya adalah seorang yang sangat zuhud. Sangat zuhud. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah bangun di pagi hari, kemudian di punggungnya ini masih tampak bekas tikar. Berarti Rasulullah tidak tidur di kasur dong. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, Sayyidina Umar menawarkan, "Ya Rasul, maukah, berkenankah Anda kami carikan selimut
atau alas yang lebih bagus. Rasulullah kemudian bersabda, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta sajaratin thumma raha wa tarakaha." Enggak perlu. Kenapa? Karena saya di dunia ini tak lebih hanya seperti seorang pengendara, seorang berkendaraan kuda kemudian berteduh di bawah sebuah pohon karena keletihan atau karena kecapean, sebentar saja kemudian berangkat lagi melanjutkan perjalanan. Nah, ibaratnya kita berteduh di bawah pohon tersebut. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan dari apa yang kita bicarakan, bahwa ternyata dunia ini meskipun begitu genit dan menggiurkan di mata kita, ternyata tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, berhadapan dunia, jadikan dunia sebagai pelantara saja. Tujuan sesungguhnya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan kemenangan, bukan dengan kekalahan. Ini saja. Insya Allah kita bertemu lagi di episode berikutnya. Saya Ahmad Hadi Yasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.